jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, para mufassirin menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu cukup banyak jumlahnya. Mereka mengatakan ada 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya adalah ayat puasa, karena diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dijelaskan bahwa setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu setidaknya mengandung 3 hal. Pertama, ada kasih sayang Allah di situ. Karena panggilan ya ayyuha itu adalah panggilan kasih sayang. Yang kedua, pasti ada perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Dan yang ketiga, mengena kepada setiap orang beriman apapun kondisinya. Karena dalam bahasa Arab iya itu disebut harf nida atau kata untuk memanggil yang meliputi lil qarib wal ba'id, baik untuk yang dekat ataupun yang jauh. Beda dengan ai atau awa, itu juga harf nida atau kata panggilan tetapi hanya lil qarib, untuk yang jauh. Beda dengan kata tunjuk, dalam bahasa Arab itu memang dibedakan ya. Misalnya hadza dan dzalika. Hadza itu untuk dekat atau lil qarib, dzalika untuk jauh atau lil ba'id. Kalau ia muannas hadhihi dan tilka. Baik, hadirin para jamaah rahimakumullah. Karena ya ayyuhalladzina amanu itu berisi kasih sayang Allah, maka rugilah orang yang tidak menyambut seruannya. Seperti tadi kami katakan, setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Nah, di dalam ayat puasa itu ada perintah yang harus dikerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga bisa dikatakan bahwa kewajiban puasa merupakan wujud atau manifestasi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Rugi besar orang yang diberi kesempatan oleh Allah hidup saat bulan Ramadan, tapi kemudian ia tidak ambil kasih sayang Allah itu. Itulah maksud ayat yang mengatakan walaula fadlullahi wa rahmatu alaikum lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena
kasih sayang Allah serta anugerahnya atas kalian, maka kalian menjadi manusia yang merugi. Sekiranya tidak karena kasih sayang Allah, tentu tidak ada kewajiban saum Ramadan. Justru karena ada kasih sayang Allah itu, maka ada kewajiban saum Ramadan. Hadirin, orang yang hidup saat bulan Ramadan kemudian tidak tampil sebagai al-maghfurin atau orang-orang yang diampuni oleh Allah, tentu dia sangat rugi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan atas dasar iman serta semata-mata mengharap ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Tadi kami katakan bahwa salah satu hal yang terdapat di dalam ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, bahwa yang diseru itu adalah semua manusia beriman, apapun level atau kelasnya. Nah, di dalam Quran, misalnya di dalam Quran surat Al-Fatir, surat Fatir dikatakan ada 3 golongan orang beriman. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Di antara mereka yang beriman itu ada yang zalimul li nafsihi, suka berbuat kesalahan, suka berbuat dosa. Ada yang muqtasid, yang pertengahan, ada yang sabiqun bil khairati, terus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Biiznillah, dengan seizin Allah. Menunjukkan bahwa di antara orang-orang beriman itu ada yang imannya minimalis. Di samping ia konsisten dengan imannya, menjalankan kewajiban-kewajiban agama, menjauhi larangan-larangan agama, tapi ia masih dekat-dekat dengan kemaksiatan, ia masih dekat-dekat dengan kesalahan-kesalahan. Ada juga yang imannya pertengahan. Ada juga yang imannya levelnya sudah sangat tinggi karena hidupnya dipenuhi dengan perlombaan di dalam hal kebaikan, atau dalam bahasa ayat tadi sabiqum bil khairati, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, semuanya itu diseru oleh Allah lewat puasa. Hai orang-orang yang berimannya, hai orang-orang yang beriman di mana imannya itu minimalis. Hai orang-orang yang beriman yang imannya itu pertengahan. Hai orang-orang yang beriman yang imannya sudah level tinggi. Itu semuanya diseru oleh Allah untuk masuk di dalam 1 bulan yang akan menjadikan iman mereka lebih baik, dan itu pasti lebih baik. Kenapa dikatakan pasti? Itu terkait dengan penggal ayat la'allakum tattaqun. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Di dalam kelompok ayat puasa, yakni Al-Baqarah 183 sampai 184, disebut 4 kali kata-kata la'alla. Pertama adalah la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. Yang keempat la'allahum yattaqun.
disebut kata-kata 4 kali kata-kata la'alla di dalam kelompok ayat puasa. Di dalam bahasa Arab, kata la'alla namanya harf litaraji. Satu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sebuah keinginan yang sangat mungkin terwujudkan, yang sangat mungkin terrealisir. Lawannya adalah laita. Itu satu kata yang dipakai untuk mengungkapkan satu keinginan yang mustahil terwujud. Misalnya kalau dalam bahasa Arab contohnya adalah laitas syababa ya'udu. Mudah-mudahan masa muda balik lagi. Ya kan enggak mungkin masa muda balik lagi. Pemakaiannya dalam Al-Qur'an wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti di akhirat itu orang-orang kafir bilang, aduhai seandainya aku menjadi debu. Ya tidak mungkin karena sudah terlanjur menjadi orang. Maksudnya seandainya jadi debu, enak, tidak bertanggung jawab atas amal, tapi karena terlanjur jadi orang, pasti bertanggung jawab atas semua amalnya. Nah, kata-kata la'alla itu yang memiliki makna mudah-mudahan, memiliki makna agar. Oleh para mufassirin dikatakan, semua kata la'alla di dalam Quran memiliki makna pasti. Sama zonna yang memiliki arti menduga atau menyangka, pemakaiannya di dalam Quran memiliki makna yakin. Jadi la'allakum tattaqun itu adalah pasti kalian bertakwa. Hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah. Berikutnya bahwa puasa ini dikatakan la'allakum tattaqun karena di antara asar atau efek yang ditimbulkannya adalah melenyapkan berbagai macam penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Salah satu penyakit hati itu adalah ar-riya wa takabbur. Riya, pamer kebaikan, serta takabbur, sombong. Menganggap dirinya paling hebat dan istimewa dibanding siapa saja yang ada di luar dirinya. Yang demikian ini karena Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal Bani Adam itu miliknya dan ia yang mengendalikan. Kecuali puasa, maka ia adalah milikku, aku yang mengendalikan, aku yang secara khusus memberikan balasan padanya. Apa hubungannya dengan upaya membersihkan penyakit hati yang namanya riya dan takabbur? Mungkin kebaikan-kebaikan yang lainnya termasuk amal ibadah di luar puasa, orang bisa terseret atau tergoda untuk menjadi riya, yaitu sebuah perilaku di mana seseorang ingin dipuja, ingin dipuji oleh orang lain yang melihat dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang memang secara sengaja dipertontonkan kepada khalayak ramai. Tapi tidak bisa dengan puasa, karena puasa itu rahasia. Yang tahu hanyalah dirinya dengan Allah. Kalau orang pura-pura puasa ya bisa saja. Makan sahur ikut, berbuka ikut, tapi dia tidak puasa juga tidak ada yang tahu. Kalau kemudian ia pura-pura puasa ya tidak memiliki arti apa-apa karena semua orang juga puasa. Dengan fakta seperti itu, maka puasa akan mampu membersihkan satu penyakit hati yang namanya riya yang ada di dalam diri kita. Demikian pula takabbur.
Justru karena puasa itulah kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan kebaikan-kebaikan kita memuncak. Dikatakan dalam satu hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Rasulullah itu paling dermawannya orang. Wa kana ajwatu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan li yudarisahu. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatu bil khairi minar rihil mursalah au kama qala. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah paling dermawannya orang. Dan kedermawanan beliau itu memuncak, memperoleh bentuknya yang paling baik saat bulan Ramadan, saat Jibril datang kepada beliau. Dan Jibril setiap malam menemui Rasulullah dari malam-malam bulan Ramadan itu liyudarisu, untuk tadarusul Quran. Makanya istilah tadarus itu dari wazan tafa'ala yatafa'alu, tadarasa yatadarasu, itu meniscayakan saling. Sehingga minimal dua orang yang namanya tadarus itu, di mana yang satu mengingatkan yang lainnya, yang satu membenarkan yang lainnya. Jangan tersinggung, jangan kemudian merasa tidak nyaman ketika diingatkan, karena memang tadarus itu fungsinya adalah deres, ya, untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Sehingga dari sekian banyak orang yang tadarus itu memang harus, salah satunya harus ada yang ahli, terutama di dalam ilmu tajwid. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membaca koran, ya sudah agak lama, di daerah Probolinggo. Ada dua pemuda berkelahi habis-habisan gara-gara tadarus, diingatkan temannya tidak terima. Ya. Saya maunya ingin dapat pahala, akhirnya berkelahi habis-habisan. Ya. Yang tentu saja yang demikian ini tidak benar. Sehingga akhir dari hadis tadi, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatu bil khairi minar rihil mursalah, bahwasanya kedermawanan Rasulullah pada bulan Ramadan itu sedemikian puncaknya, sedemikian hebatnya, sehingga melebihi angin yang berhembus kencang. Ya. Umumnya kalau orang lapar, kalau orang itu haus, dia kumpulkan duitnya untuk persiapan dirinya. Tapi tidak, pada bulan Ramadan justru kita diperintahkan untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan infak dan sedekah kita. Itulah yang kemudian dikatakan bahwa puasa bisa melenyapkan atau menghilangkan sifat takabur yang ada pada diri manusia. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan salah kata ataupun kekhilafan. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.